Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari anggota, Bapak Ibu pengurus, pengawas, dan manajemen Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Bina Seroja. Selamat datang di acara Rapat Anggota Pendahuluan ke-37 tahun buku 2022. Bersama saya, Andri Giwangkara, akan memandu dan menemani Bapak Ibu selama RAT pendahuluan. Rapat anggota tahunan ke-37 tahun buku 2022 ini dilaksanakan secara online dengan dua tahapan. Tahapan pertama adalah rapat anggota tahunan pendahuluan, yaitu rapat anggota tertulis secara online, di mana anggota diwajibkan untuk mengakses website dengan link ratcubinaseroja.org. Dan anggota akan menanggapi laporan pengurus dan pengawas tahun buku 2022 serta rencana program kerja anggaran pendapatan biaya. Tahapan kedua adalah RAT lanjutan, yaitu proses rapat yang dilaksanakan secara langsung melalui aplikasi Zoom, di mana rapat ini merupakan lanjutan dari rapat anggota tahunan pendahuluan. Sebelum kita memulai acara rapat anggota tahunan pendahuluan, ada baiknya jika kita terlebih dahulu mengheningkan cipta untuk mengenang para pendiri Koperasi Kredit Union Bina Seroja yang sudah mendahului kita. Dan kita akan membuka seluruh rangkaian acara ini dengan doa. Untuk itu kami mohon kesediaannya Bapak Hermawan untuk memimpin doa. Bapak dan Ibu anggota KSP CU Bina Seroja, mari kita bersatu hati untuk mengucapkan syukur atas berkat dan rahmat yang Ia berikan kepada kita semua, terutama karunia kesehatan yang telah kita terima secara ajaib. Doa ini akan saya pimpin secara Katolik. Mari kita membuka dengan tanda kemenangan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, hari ini kita berkumpul untuk bertemu dalam momen rapat anggota tahunan ke-37 KSP CU Bina Seroja. Dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi anggota, pertemuan akbar ini masih dijalankan secara online karena mempertimbangkan berbagai aspek. Mari kita naikkan doa syukur dan permohonan kepada Tuhan yang Maha Menyediakan, supaya Allah yang Maha Pengasih mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi para fungsionaris, agar dapat melahirkan keputusan-keputusan yang semakin bermanfaat bagi anggota KSP CU Bina Seroja. Di samping itu ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami memohon agar Tuhan memampukan kami semua untuk mengadakan RAT ke-37 dari awal hingga akhir secara sukses. Karena itu semua hanya karena penyertaan dan kehendak-Mu. Demikian pula, semoga melalui layanan yang bersifat tahunan ini, kami Engkau topang agar dapat menjalankan semua kegiatan menuju kebaikan bersama, baik melalui program pemberdayaan pinjaman mikro bagi para anggota, dan aneka jenis layanan lainnya. Demikian doa syukur, pujian, dan permohonan ini kami angkat dan naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penyertaan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Hermawan untuk memimpin doa pada hari ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anggota, adapun susunan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Bina Seroja. Yang kedua, pembukaan sidang rapat anggota tahunan pendahuluan ke-37. Yang ketiga, sidang rapat anggota pendahuluan. Yang keempat, penandatanganan berita acara rapat anggota tahunan pendahuluan. Dan yang terakhir, salam penutup dan doa penutup. Kita akan lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Bina Seroja. Kami persilahkan kepada Bapak Patrick Palandi selaku Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Bina Seroja untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, anggota Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Bina Seroja. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingannya, kita boleh memulai rangkaian rapat anggota tahunan ke-37 tahun buku 2022 dengan tema implementasi unit pelayanan utama. Dan hal ini akan ditandai dengan dimulainya rapat anggota tahunan pendahuluan, di mana di dalam rapat anggota tahunan pendahuluan ini akan diunggah laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan juga rencana program kerja serta rencana anggaran pendapatan dan biaya koperasi tahun 2023. Dan ada juga data dividen dan data peserta RAT. Pada tanggal 12 Februari 2023, anggota sudah dapat mulai mengakses website manajemen RAT KSP CU Bina Seroja hingga nanti pada tanggal 23 Februari 2023. Kami himbau kepada seluruh anggota untuk dapat berpartisipasi aktif dengan mengakses dan memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2022. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada panitia RAT ke-37 yang telah mempersiapkan segalanya dengan baik, juga kepada pimpinan sidang, kepada seluruh fungsionaris yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh semangat, terutama kepada seluruh anggota yang telah menunaikan kewajibannya dan berkontribusi di dalam perkembangan KSP CU Bina Seroja. Selamat mengikuti rangkaian RAT ke-37 tahun buku 2022 KSP CU Bina Seroja. Tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di rapat anggota tahunan lanjutan pada tanggal 26 Februari 2023. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Patrick Palandi untuk kata sambutannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita akan memasuki sidang rapat anggota tahunan pendahuluan. Kami mempersilahkan kepada pimpinan sidang rapat anggota tahunan pendahuluan, Ketua Bapak Anang Yuni Saputra, Sekretaris Ibu Linda Sihotang, Anggota Pimpinan Sidang Bapak R. Jati Kartika Sarjono,
Selanjutnya, acara saya serahkan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu anggota yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus KSP CU Binasroja yang telah mempercayakan kami sebagai pimpinan sidang RAT ke-37 tahun buku 2022. Adapun urutan agenda RAT pendahuluan ini yaitu 1. Pengunggahan laporan pengurus tahun buku 2022. Yang kedua, pengunggahan laporan pengawas tahun buku 2022. Yang ketiga, rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya untuk tahun buku 2023. Yang keempat, informasi dividen tahun buku 2022. Dan yang kelima, informasi data peserta RAT ke-37. Bapak dan Ibu anggota yang kami hormati, kami informasikan terkait tata cara mengenai pengesahan quorum. Bahwa berdasarkan peraturan khusus RAT nomor 400 tahun 2020, informasi dari panitia acara bahwa jumlah anggota yang dapat mengikuti RAT ke-37 sebanyak 2.751 anggota. Maka jumlah pemenuhan quorum adalah 50% plus 1 atau 1.377 anggota. Anggota ini akan mengakses RAT pendahuluan melalui website www.ratcubinasroja.org pada tanggal 12 sampai dengan 23 Februari 2023. Dengan ini, maka rangkaian RAT ke-37 tahun buku 2022 yang diawali dengan RAT pendahuluan resmi dimulai. Selanjutnya kami akan menyampaikan tata tertib sidang RAT ke-37 tahun buku 2022 berdasarkan pasal 6 Anggaran Rumah Tangga KSP CU Binasroja dan Peraturan Khusus RAT nomor 400 nomor 2 tahun 2020. Saya persilakan kepada Bapak R. Jati Kartika Sarjono untuk menyampaikan tata tertib RAT ke-37 tahun buku 2022. Silakan kepada Bapak Kartika. Tata tertib rapat anggota pendahuluan. Ketentuan anggota. Anggota yang berhak mengikuti RAT 1. Telah tercatat menjadi anggota KSP CUBS paling lambat 31 Januari 2022. 2. Wajib menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSP CUBS. 3. Telah membayar simpanan wajib secara penuh tahun buku 2022. 4. Telah membayar pokok pinjaman dan bunga pinjaman sesuai perjanjian secara penuh selama tahun buku 2022. Tata cara RAT pendahuluan. 1. Masing-masing koperasi membuat peraturan khusus penyelenggaraan RAT secara online. 2. Pelaksanaan RAT online sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga RAT. 3. Undangan dikirim kepada anggota disertakan situs dan kode untuk mengakses materi RAT. 4. Anggota diberikan waktu 12 hari untuk memberikan tanggapan setelah materi rapat dipublikasikan. 5. Anggota dapat mengakses materi RAT online melalui kantor pusat koperasi. 6. Kode untuk mengakses materi RAT merupakan tanda kehadiran anggota dalam RAT. 7. Apabila tanggapan belum cukup secara quorum, maka diberikan perpanjangan waktu 1 kali 24 jam. 8.
Anggota yang mengikuti RAT online dapat mengikuti publikasi atau sosialisasi kesimpulan RAT. 9. Publikasi kesimpulan melalui situs dan atau media lainnya. Alur rapat anggota sebagai berikut. 1. Panitia penyelenggara memiliki tugas dan fungsi serta tanggung jawab untuk melaksanakan RAT koperasi dan melayani dialog interaktif, juga melaporkan hasilnya kepada pengurus. 2. Informasi rencana, mekanisme, dan tata tertib pelaksanaan RAT online terlebih dahulu dipublikasikan melalui situs koperasi dan kantor cabang atau kantor cabang pembantu. 3. Undangan untuk menghadiri RAT disampaikan dengan beberapa cara seperti papan pengumuman, surat undangan tertulis, email, jasa pengiriman, sosial media, atau cara lain yang lebih efektif. 4. Secara teknis, RAT online dijabarkan melalui beberapa poin sebagai berikut. A. Anggota memiliki kode akses yang sifatnya khusus dan rahasia. B. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan lainnya yang dibahas dalam RAT dapat diakses seluruh anggota. C. Mempersiapkan fitur lain terkait pelaksanaan RAT diketahui seluruh anggota yang memberi masukan, tanggapan, dan atau keputusan rapat anggota. 5. Setiap anggota bisa menyampaikan tanggapannya. 6. Anggota menyampaikan tanggapan dalam bentuk persetujuan, penolakan, komentar, usulan atas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. 7. Hasil RAT harus dipublikasikan melalui media yang dapat diakses oleh anggota. 8. Pengambilan keputusan wajib dihadiri oleh notaris yang akan melegitimasi berita acara yang diambil dalam RAT. Poin 3. Tata cara RAT lanjutan, mekanisme pelaksanaan sebagai berikut. 1. Pengurus melalui manajemen mengirim undangan RAT kepada anggota yang memenuhi PK RAT pasal 6. 2. Undangan disampaikan melalui telepon, SMS, email, WhatsApp berdasarkan data Sikundo yang menginformasikan alamat website dan cara untuk mengakses aplikasi. Paling lambat 5 hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat anggota pendahuluan. 3. Undangan dianggap diterima oleh anggota berdasarkan bukti atau pesan terkirim yang diterbitkan oleh provider terkait. 4. Anggota diberikan waktu 12 hari kalender untuk memberikan tanggapan setelah materi rapat dipublikasikan. 5. Anggota yang telah mengikuti rapat anggota pendahuluan dapat mendaftar untuk mengikuti rapat anggota lanjutan. Tautan atau link dan password untuk mengikuti rapat anggota lanjutan akan dikirimkan bagi anggota yang telah terdaftar sesuai butir nomor 3. B.
Anggota yang tidak berhak mengikuti RAT yaitu sebagai berikut. 1. Anggota yang lalai membayar simpanan wajib selama 1 tahun atau lebih. 2. Anggota yang lalai dalam membayar pokok pinjaman dan bunga pinjaman selama 1 tahun lebih. C. Jam layanan registrasi atau Zoom Meet yaitu registrasi akan dibuka pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. D. Anggota yang hadir tidak dapat diwakilkan. E. Anggota write off atau pinjaman dan yang simpanan tidak berhak mengikuti RAT. Demikian tata tertib sidang ini kami sampaikan agar dapat dipahami dan dijalankan oleh seluruh peserta sidang RAT pendahuluan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua Sidang. Baik, terima kasih kepada Bapak Kartika atas pembacaan tata tertibnya. Bapak dan Ibu anggota yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti proses penyerahan data yang akan diunggah pada website rat.cubinasroja.org. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Ibu Linda Siotang untuk melanjutkan proses unggah. Kepada Ibu Linda kami persilakan. Sebelum kita menyaksikan proses penyerahan dan pengunggahan data RAT ke-37 tahun buku 2022, perkenankan kami memanggil para pengurus dan para pengawas serta manajer operasional Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Bina Seroja. Kami persilahkan kepada Bapak Prince Patrick Palandi selaku Ketua Pengurus, Bapak Bonaventura Hermawan selaku Wakil Ketua 1 Bidang Pendidikan, Bapak Theodorus Adrian Widyarsa selaku Wakil Ketua Bidang Perkreditan dan Usaha, Bapak Mik Agus Wicoro selaku Sekretaris, Ibu Lina Trimugi Astuti selaku Bendahara, Ibu Wahyu Yuyun Sihotang selaku Manajer. Kami persilahkan kepada Bapak Edikmas Saragi selaku Sekretaris Pengawas, Bapak Yohanes Yosef Nembo selaku Anggota Pengawas, Bapak Leo Parulian Marbun selaku Ketua Pengawas. Selanjutnya, kita akan menyaksikan proses penyerahan dan pengunggahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2022 RPKAPB 2023, data dividen tahun buku 2022, dan data peserta RAT ke-37. Kami persilahkan kepada Bapak Prince Patrick Palandi selaku Ketua Pengurus untuk menyerahkan data laporan pengurus tahun buku 2022. Bapak dan Ibu, berikut adalah laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022 yang akan diunggah di website. Dengan ini saya serahkan kepada pimpinan sidang untuk dilanjutkan pada proses berikutnya. Baik, saya terima laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2022. Bapak Leo Parulian Marbun selaku Ketua Pengawas untuk menyerahkan data laporan pengawas tahun buku 2022. Berikut adalah laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2022. Saya serahkan kepada pimpinan sidang untuk dilanjutkan proses selanjutnya. Baik, saya terima laporan pertanggungjawaban pengawas tahun buku 2022.
Bapak Mik Agus Wicoro selaku Sekretaris Pengurus untuk menyerahkan data RPKAPB tahun buku 2023. Berikut ini adalah rencana program kerja dan anggaran biaya tahun 2023 yang akan diupload di website. Dengan ini saya serahkan untuk diproses selanjutnya. Baik, saya terima rencana program kerja tahun buku 2023 dan anggaran pendapatan biaya tahun buku 2023. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Theodorus Adrian Widyarsa selaku Wakil Ketua 1 Bidang Perkreditan dan Usaha untuk menyerahkan data dividen tahun buku 2022. Berikut ini data dividen tahun buku 2022 yang akan diupload ke dalam website. Saya serahkan kepada pimpinan sidang untuk diproses berikutnya. Baik, saya terima laporan informasi data dividen anggota tahun buku 2022. Ibu Wahyu Yuyun Sihotang selaku manajer untuk menyerahkan data peserta RAT ke-37. Berikut data peserta RAT ke-37 yang akan diupload di website. Laporan ini saya serahkan kepada pimpinan sidang untuk diproses selanjutnya. Baik, saya terima data peserta RAT tahun buku 2022. Kami panggilkan para saksi yang akan menyaksikan proses unggah dokumen. Perwakilan pengawas, Bapak Andreas Tommy Febrianto. Perwakilan pengurus, Ibu Selvina Lai. Pimpinan sidang, Ibu Justina Tutut Rejeki. Bapak Ibu anggota, berikut data laporan pengurus. Bapak Ibu anggota, berikut data laporan pengawas. Bapak Ibu anggota, berikut RPKAPB tahun 2023. Bapak Ibu anggota, berikut data laporan dividen. Bapak Ibu anggota, berikut data peserta rapat anggota tahunan. Materi rapat anggota tahunan ke-37 sudah selesai, sudah diunggah di website dan sudah dapat diakses melalui website rat.seubinasaroja.org di menu RAT. Bapak Ibu anggota, pada saat ini kita sedang menyaksikan penandatanganan berita acara.
Selanjutnya, untuk menutup sidang hari ini, kami persilahkan kepada Ketua Pimpinan Sidang. Bapak dan Ibu anggota yang kami hormati, setelah ditandatanganinya berita acara pengunggahan laporan pengurus, laporan pengawas, RPKAPB tahun 2023, data dividen serta data peserta RAT ke-37, maka dengan ini anggota dapat mengakses sistem RAT pendahuluan ke-37 tahun buku 2022 mulai dari tanggal 12 Februari sampai dengan 23 Februari 2023 pada website www.ratcubinasroja.org. Maka dengan demikian acara sidang RAT pendahuluan ini resmi ditutup. Dan berikutnya acara kami serahkan kembali kepada MC. Bapak Ibu anggota, kita akan mendengarkan salam penutup dari Ketua Rapat Anggota Tahunan, Bapak Herman Yosef, sekaligus memimpin doa dan menutup acara ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita sudah tiba di penghujung acara ini. Saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa mengakses website ratcubinasroja.org dari tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari 2023. Mari Bapak Ibu, kita bersatu hati untuk menutup RAT pendahuluan pada hari ini dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas anugerah dan berkat-Mu hari ini. Kami telah menyelesaikan RAT pendahuluan ke-37 KSP CU Binasroja dengan baik dan lancar. Berkatilah juga ya Tuhan, RAT lanjutan pada tanggal 26 Februari 2023 nanti. Jaga kesehatan kami, agar apa yang kami lakukan ini dapat menjadi karya yang baik bagi lingkungan kami dan orang-orang di sekitar. Jadikanlah juga lembaga KSP CU Binasroja dapat menuju kebaikan bersama. Dengan doa syukur, pujian, dan permohonan ini ya Tuhan, kami naikkan hanya kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu anggota, puji dan syukur acara hari ini telah berjalan dengan lancar. Mari kita dukung rangkaian RAT ke-37 tahun buku 2022 dengan berpartisipasi aktif untuk mengakses ratcubinasroja.org. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga kesehatan. Sampai bertemu di RAT lanjutan pada hari Minggu 26 Februari 2023. Saya Andri Giwangkara pamit undur diri.